Kasus lainnya, pemirsa, KPK menyita 3 mobil dari hasil penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Ketiga mobil pribadi itu terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tenaga kerja asing. Penyidik KPK menyita 3 unit mobil dari hasil penggeledahan kantor Kementerian Tenaga Kerja. Selain menggeledah kantor Kemenaker pada Selasa, penyidik juga menggeledah 2 lokasi lainnya pada Rabu. Namun juru bicara KPK belum merinci 2 lokasi tersebut. Menyita 3 kendaraan roda 4. Hari ini tim masih kembali melakukan penggeledahan untuk 2 lokasi lainnya. Tentunya kami akan sampaikan secara lengkap hasil penggeledahan saat nanti seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan sudah rampung. KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing di Kemenaker. Kasus terjadi pada periode 2020 hingga 2023. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap kasus yang diusut KPK bermula dari pengaduan masyarakat pada Juni 2024. Kala itu Kemenaker langsung berkoordinasi untuk membantu proses hukum tersebut. Atas hasil investigasi internal, sejumlah pejabat yang diduga terlibat kemudian dicopot dari posisinya. Yasirli juga menyebut dari 8 orang tersangka, 2 diantaranya merupakan pensiunan. Yang kemarin disampaikan menjadi tersangka itu ada 2 orang pensiunan. Jadi clear ya. Sesudah itu kita juga lakukan, sesudah kita copot, perbaikan sistem. Karena kami sangat sadar bahwa layanan terkait dengan izin tenaga kerja asing ini rentan. Masih ada kemungkinan terjadinya pertemuan antara biro jasa dengan oknum yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan levelnya ya. Yasirli menyerahkan proses hukum para mantan pejabat Kemenaker itu ke KPK. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait dengan penyidikan kasus suap pengurusan TKA di Kemenaker oleh penyidik KPK, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1, sudah ada Kelvin Sipautar dan juga juru kamera Gilang Rahmat langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat sore Kelvin. Kelvin, sejauh apa temuan dari penyidik KPK terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan TKA di Kemenaker ini, Kelvin? Ya, baik Anissa, memang sejauh ini dari temuan yang didapati oleh penyidik KPK diketahui bahwa tindak pidana korupsi, kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kemenaker ini sudah terjadi pada waktu yang cukup lama, tepatnya pada medio 2020 sampai dengan 2023, Anissa, di mana kasus ini tepatnya ini terkait dengan izin tenaga kerja asing di Indonesia, begitu Anissa, di mana dari Direktur Penyidik KPK Asep Guntur ini juga telah memberikan statement bahwa ada oknum dari Kemenaker, tepatnya di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, begitu, yang kemudian ini melakukan diduga begitu melakukan pemerasan ataupun menerima suap dari calon tenaga kerja asing agar dapat dimuluskan begitu langkahnya untuk kemudian dapat bekerja di Indonesia. Anissa dan juga pemirsa, ini penyelidikannya, Anissa, ini sudah dilakukan sejak tahun lalu, tepatnya pada Juni 2024, berangkat dari aduan masyarakat, dan baru pada Mei 2025 ini, Anissa, sudah ada kemajuan dari penyelidikan yang dilakukan, naik begitu tingkatannya ke penyidikan, dan sudah ditetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, Anissa. Tetapi memang dari KPK sampai pada hari ini, Anissa, masih belum bisa merincikan siapa-siapa saja kemudian pihak yang terlibat ataupun identitas tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi di lingkungan Kemenaker ini, Anissa. Alasannya memang KPK sendiri saat ini masih berupaya untuk mendalami begitu barang bukti yang telah ditemukan, begitu juga mendalami peran-peran daripada tersangka yang telah ditetapkan ini, Anissa dan juga pemirsa. Tetapi memang dari Menaker Yasirli juga tadi memang juga sudah buka suara, tepatnya juga pada hari ini Menaker Yasirli memberikan update bahwa dari 8 tersangka yang telah ditetapkan
oleh KPK, begitu ini 2 diantaranya merupakan pensiunan dari pegawai Kemenaker itu sendiri, Anissa. Tetapi memang sekali lagi dari Menaker menyerahkan proses hukum ini kepada KPK. Menaker menghormati proses hukum yang ada dan menyerahkannya ke KPK. Begitu juga terkait dengan identitas daripada tersangka yang nantinya akan diumumkan oleh KPK. Yang jelas dari Kemenaker sendiri ini terbuka begitu untuk mendukung kasus ini untuk dapat ditelisik, ditelusuri sampai ke akar-akarnya begitu, dan juga siap kooperatif untuk mendukung pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan Kemenaker itu sendiri. Dan bahkan begitu dari Menaker Yasirli juga mengatakan sudah mencopot pejabat-pejabat yang diduga terlibat daripada kasus korupsi ini agar kejadian ataupun tindak pidana korupsi yang sama ini tidak terulang, Anissa. Ya, KPK tengah mendalami barang bukti maupun perannya begitu. Nah, barang bukti apa kemudian yang diamankan oleh KPK, dan apakah ada juga rencana penggeledahan lanjutan, dan juga apakah Anda mendapatkan informasi begitu kapan kemudian tersangka ini akan diumumkan secara resmi oleh KPK, Kelvin? Ya, baik Anissa, yang jelas dalam 2 hari terakhir ini, Anissa, tepatnya pada Selasa dan Rabu kemarin, penggeledahan sudah mulai dilakukan oleh penyidik dari KPK itu sendiri, di mana pada hari pertama, tepatnya pada hari Selasa kemarin, penggeledahan pertama ini dilakukan di kantor Kemenaker. Dan pada penggeledahan tersebut ini sudah diamankan barang bukti berupa 3 buah unit mobil, begitu Anissa. Dan kemudian pada hari kedua penggeledahan, tepatnya pada hari Rabu kemarin, Anissa, ini juga dilakukan kembali penggeledahan tepatnya di 2 rumah begitu, 2 rumah di wilayah Jabodetabek berdasarkan keterangan dari juru bicara KPK, dan sudah juga diamankan 3 buah unit mobil dan ada tambahan 1 unit motor dalam penggeledahan di 2 rumah wilayah Jabodetabek ini, di mana dikatakan oleh jubir KPK bahwa rumah yang digeledah ini merupakan rumah dari pihak-pihak yang terlibat daripada kasus korupsi ini. Tetapi memang detail dari rumah siapa begitu yang digeledah oleh KPK ini masih belum dirincikan informasinya oleh juru bicara KPK ini, Anissa dan juga pemirsa. Kemudian Anissa, terkait dengan apakah akan ada penggeledahan lanjutan untuk membuat kasus ini terang menderang begitu, Anissa, dikatakan oleh jubir KPK bahwa tim penyidik KPK ini masih akan melakukan serangkaian penggeledahan begitu, Anissa. Artinya berangkat dari pernyataan tersebut memang ada potensi bahwa penggeledahan lanjutan ini akan dilakukan di luar 3 wilayah tersebut, Anissa. Di Kemenaker awalnya, kemudian di 2 rumah di sekitar wilayah Jabodetabek, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penggeledahan lanjutan, Anissa. Kemudian kapan tersangka ini akan diumumkan identitasnya, Anissa? Jubir KPK juga sudah memberikan statement bahwa informasi keterangan lebih lanjut terkait dengan tersangka, peran daripada tersangka ini tentunya akan disampaikan lebih lanjut, akan rilis begitu kepada publik ketika memang tahapan daripada penyelidikan ataupun penyidikan awal ini sudah rampung dilakukan oleh tim penyidik KPK, Anissa. Oke, baik. Kalau begitu kami nantikan informasi selanjutnya. Sementara terima kasih atas informasi Anda saat ini, Kelvin, dan juga Gilang. Selamat kembali bertugas.